Pemirsa, kami sudah bergabung bersama rekan kami Mujid Prayitno di RSUD Cimacan. Selamat pagi Mujid, bagaimana untuk korban luka pada pagi hari ini? Apakah kondisi mereka ada yang sudah bisa diperbolehkan untuk ke pengungsian atau masih dirawat di sana Mujid? Ya, pagi Kalista dan pemirsa, saat ini di RSUD Cimacan, sebagian besar pasien yang ada di sana sudah dipulangkan kembali dan hanya tinggal tersisa sekitar 16 orang saja menjalani rawat inap. Sebagian besar pada malam tadi sudah dipulangkan dan ada sebagian juga yang dirujuk ke Rumah Sakit Ciawi. Dan untuk melihat kondisi sekarang yang berada di pengungsian, kita bisa melihat ke belakang. Oke. Saat ini adalah tenda informasi yang dijadikan sebagai posko untuk para keluarga korban yang mencari data-data juga. Jadi tercatat di sini sudah ada sekitar 270 orang yang ditangani sejak hari kejadian kemarin, mengalami luka ringan 176, luka sedang 53, dan yang meninggal dunia di sini 16 orang. Sedangkan di seberangnya ada tenda pengungsian yang saat ini diisi sekitar 16 orang. Sebagian besar mengalami luka ringan dan mereka memilih di sini karena memang sebagian besar rumahnya sudah hilang. Di sini ada beberapa velbed yang sudah siapkan dan sudah sejak tadi pagi mereka beristirahat. Ada beberapa orang anak kecil juga dan baru saja tadi selesai mereka mendapatkan sarapan pasokan dari tim medis dan juga yang ada di sini. Begitu Kalista. Mujib, pasien yang luka ringan kenapa diposisikan di tenda Mujib? Apakah tidak ada ruangan lagi di dalam rumah sakit atau seperti apa? Ya, pemilihan di sini karena dikhawatirkan ada gempa-gempa susulan dan sebagian juga masih merasa khawatir. Tadi ada beberapa orang juga yang kelihatannya lebih memilih untuk berada di bagian luar saja karena kekhawatiran jika ada gempa susulan mereka ada di dalam, mereka harus berlari lagi karena sebagian besar adalah anak-anak kecil. Mujib untuk jumlah pasien di RSUD Cimacan ini sendiri apakah benar sudah berkurang karena dikhawatirkan adanya gempa susulan dan pasien lainnya dirujuk ke rumah sakit lain atau seperti apa Mujib? Iya, jadi pada kemarin malam sebagian besar sudah dialihkan ke Ciawi. Jadi dari data terakhir yang saya peroleh di sini bisa dipampang, ada di papan pengumuman bahwa korban yang mengalami luka ringan 174 pasien, luka sedang 53, luka berat yang sudah dirujuk adalah 11 orang, rawat inap 16 orang, dan meninggal dunia 16 pasien. Jadi sebagian besar memang sudah tidak ada perawatan. Apalagi karena di sini memang lokasinya masih sebagian mengalami renovasi ya. Jadi di sini diutamakan untuk menjadi posko kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada warga yang memang tiba-tiba datang dan dijadikan sebagai untuk pengungsian. Mujib, untuk korban yang saat ini masih dirawat di RSUD Cimacan, mayoritas apakah ibu-ibu atau anak-anak bisa Anda ceritakan Mujib? Ya, sebagian besar memang ibu-ibu dan anak-anak. Jadi ya bagaimanapun juga ada mungkin 2 orang yang memang sudah lansia tapi hanya mengalami luka ringan di bagian kepala saja. Lebih kepada mereka lebih memilih untuk mengungsi di sini sebetulnya. Jadi saya sempat bertanya daripada di rumah khawatir dan tidak takut tidak bisa menerima bantuan, mereka lebih memilih ke sini. Jadi hanya ya satu tenda saja ini saja yang disediakan di Cimacan. Mujib, bisakah Anda bertanya kepada salah satu pasien yang masih dirawat di sana, bagaimana kondisi mereka dan perawatan apa yang mereka butuhkan, Mujib? Tuh, Bapak, di sini ngungsi atau sudah bisa pulang sebetulnya? Ngungsi. Oh, jadi rumahnya gimana, Pak? Di mana gitu Pak rumahnya Pak? Sargem. Ya. Kemarin Bapak pas kejadian gimana Pak? Bapak mah lagi di luar, lagi pengen mancing. Ya. Pas masuk gang ada coran yang jatuh dari atas ke bawah.
Timpa sama bapak bapak ketimpa coran Ini lukanya bangunan puing-puing ada di badan juga, Pak? Nggak atau ada di kepala aja, Pak? di kepala aja semuanya. Pak, jadi sakit-sakit ada di badannya sekarang ya? Badannya sakit semua Pak. Terus sudah dapat apa aja, Pak? Info dari Belum kalau dari sini udah kemarin ya, alhamdulillah Pak gitu. Kalau dari sini dari rumah gimana, Pak? Ininya kondisinya udah habis. iya habis semuanya, tetangga juga habis semuanya Jadi pada ambruk. Jadi mending pada ngungsi di sini itu aja. Iya di sini aja dulu. Tapi nggak ada yang meninggal kan, Pak? Bapak nggak ada. Nggak ada, alhamdulillah. Ya, makasih Pak ya. Ya. Selamat istirahat, Pak. Ya, Kalista, gitu. Dan sebagian besar memang memilih untuk sementara mengungsi di sini daripada di rumahnya. Mereka juga tidak belum mendapatkan bantuan. Gitu, Kalista. Mujib, jika warga memilih untuk mengungsi di tenda di RSUD Cimacan, lantas untuk bantuannya sendiri diperoleh dari mana saja, Mujib? Ya, kalau bantuan sekarang semua dipusatkan di posko utama yang ada di Pendopo, dan kalau dilihat dari tadi malam sih bantuan sudah mulai disalurkan ke beberapa posko yang ada di seluruh wilayah Cianjur, terutama di yang masih sudah bisa diakses. Bisa saya informasikan juga bahwa jalan utama Cianjur Cipanas itu sudah bisa diakses karena ada 2 lokasi longsor yang memang sudah berhasil dibersihkan oleh petugas. Meskipun begitu, jika ada yang akan melintas ke arah sini diharapkan untuk berhati-hati karena masih ada sisa lumpur yang agak cukup tebal sehingga mengakibatkan jalanan licin. Jadi terlihat memang seharusnya sudah memang sebaiknya distribusi bisa dilakukan pada hari ke seluruh wilayah. Itu, Kalista. Jalanan ataupun akses jalan sudah dibuka ini untuk umum atau hanya untuk relawan dan petugas? Ya, untuk umum sudah bisa dilintasi. Jadi per kemarin sore longsoran yang arah di Cigenang, Cigenang ada 2 titik sudah bisa disingkirkan. Namun ada potensi longsor susulan di sekitaran Sate Sinta karena masih ada urukan tanah di arah situ. Jadi diharapkan bisa dilintasi, tapi diharapkan berhati-hati karena ada potensi longsor susulan, apalagi beberapa hari terakhir ini hujan kerap mengguyur di wilayah Cianjur. Baik, Mujib, sementara itu jika Anda tadi menyampaikan yang untuk posko kesehatan, lantas untuk warga informasi apa saja yang bisa didapatkan jika mereka datang ke posko kesehatan yang ada di RSUD Cimacan ini? Ya, di RSUD Cimacan, ya barusan tadi ada 1 orang yang mencari orang tuanya, ibunya ya terutama yang rombongan dari sekolah Al-Azhar. Jadi ada 7 orang yang memang masih belum ditemukan sekarang karena satu rombongan dan mereka sudah bolak-balik ke beberapa posko dan memang belum ada data yang situ. Jadi di Cimacan ini kita bisa melaporkan mencari orang yang dicari atau melaporkan keluarga yang kehilangan di sini. Termasuk kita bisa mencari rujukan kemana saja dan nama-nama siapa saja yang sudah dirawat di sini. Baik, begitu, Kalista. Mujib, kami masih akan terus memantau laporan Anda usai jeda. Tetap bersama kami, Mujib.